orang tua berarti kita harus siap belajar dan mengajar seumur hidup untuk anak-anaknya. Orang tua adalah guru di dalam rumah. Orang tua adalah teladan di dalam rumah. Seperti halnya di dalam agama kita mengajarkan bahwa orang tua harus selalu berbuat kebaikan kepada anak-anaknya. Orang tua dilarang keras untuk berbuat kasar pada anak-anaknya, karena baik buruknya anak itu tergantung pada pola asuh orang tua. Di sini, keluarga merupakan lingkungan pertama yang memberikan pengaruh terhadap aspek perkembangan anak. Artinya, orang tua dominan sekali memberikan pengaruh terhadap perkembangan anak ke depannya nanti. Kondisi dan tata cara kehidupan di dalam keluarga merupakan lingkungan yang kondusif bagi anak. Orang tua sangat memegang peran yang begitu istimewa dalam hal informasi dan cerminan untuk diri seorang anak. Baik, ada dua hal yang sangat tidak disukai oleh anak, sikap atau perilaku orang tua terhadap anak. Sikap yang pertama yang paling tidak disukai oleh anak adalah ketika orang tua banyak ngomel atau mengomel, marah karena hal kecil. Ini biasanya para bunda ya, memang tidak gampang mengasuh dan mendidik anak lah itu, apalagi dihadapkan satu kondisi yang memang begitu kompleks. Tapi hal ini yang paling tidak disukai oleh anak. Kenapa? Karena di dalam kemarahan atau di dalam omelan itu mengandung energi negatif yang terpancar dari tubuh seseorang atau dari tubuh bunda yang sedang mengomel, terpancar ke seluruh ruangan. Nah, energi ini tidak disukai oleh siapapun, termasuk oleh anak Anda. Samping itu, anak yang terlalu sering diomel lama-kelamaan menjadi kebal dan merasa apapun yang dilakukannya akan terus merasa salah. Dan pada akhirnya kata-kata kasar yang kerap diucapkan oleh orang tua kepada anak itu nantinya bisa mengubah kepribadian anak, baik itu harga dirinya, perilakunya. Anak pun nantinya bisa menganggap bahwa setiap yang dia lakukan akan selalu salah di hadapan orang tua, yang pada akhirnya terjadi kemunduran dan sudah mendarah daging pada dirinya bahwa kalimat-kalimat kasar atau omelan itu menjadi sudah mendarah daging bersatu dengan aliran darahnya. Itu yang ke satu. Yang kedua, yang paling tidak disukai anak adalah ketika orang tua mengungkit, mengumbar, atau menghitung-hitung apa-apa yang sudah diberikan kepada anak. Contoh misalkan, nih bunda udah beli ini, beli itu, udah lakukan ini, lakukan itu, semua untuk kamu. Semua bunda lakukan, pengorbanan bunda untuk kamu. Nah itu mengungkit-ungkit tentang apapun yang telah diberikan kepada anak. Harus diingat bahwa memang itu sudah sebuah kewajiban pengorbanan orang tua memberikan apapun itu sudah menjadi sebuah kewajiban. Jadi tidak perlu diungkit-ungkit, diumbar-umbar, apalagi dihitung-hitung. Jadi terkesan kasih sayangnya bersyarat gitu. Harusnya orang tua memberikan kasih sayang, memberikan apapun kepada anak tanpa syarat. Nah, kedua hal itu akan memberikan dampak negatif terhadap perkembangan anak. Apa saja? Baik, dampak negatif yang akan dirasakan oleh anak yang pertama adalah masalah kesehatan. Ditimbulkan karena kerap menerima kekerasan omelan, kekerasan verbal. Anak akan mengalami depresi yang mengarah pada perbuatan cenderung negatif nantinya. Anak menjadi agresif atau cenderung murung atau tidak betah di rumah. Itu dampak yang pertama.
Kemudian dampak yang kedua adalah hilangnya kepercayaan diri atau kepercayaan diri itu rendah. Ketika keseharian anak selalu diberi omelan yang sama sekali tidak bermanfaat bagi anak, maka itu akan berpengaruh pada tingkat rasa percaya diri anak. Ketika anak keluar rumah akan merasa minder, tidak memiliki rasa percaya diri dan merasa dirinya tidak bermanfaat di depan siapapun, di mata siapapun. Itu karena setiap hari sudah tertanam kalimat-kalimat negatif di dalam pikiran bawah sadarnya, sehingga anak merasa tidak memiliki daya guna, tidak bermanfaat untuk apapun. Yang ketiga, anak tidak akan memiliki motivasi hidup. Ini menjadi korban karena secara verbal terus-menerus menerima pandangan-pandangan negatif, sehingga perkembangan pandangan positifnya hilang, terkikis, dan menunjukkan kepercayaan diri yang buruk yang dapat menyebabkan masalah pada tahap kehidupan selanjutnya. Jadi hal-hal kecil yang sering dilakukan oleh orang tua itu berdampak besar pada kehidupan anak di kemudian hari. Nah, ini yang masih banyak terjadi. Memang tidak mudah dalam mendidik mengasuh anak itu, tapi setidaknya minimal kita harus bisa menahan diri dan mengolah emosi kita selaku orang tua. Baik, itu terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.